Perhatikan macam-macam alat musik yang terdapat pada video. Dapatkah kamu membedakan bunyi dari alat-alat musik tersebut? Bunyi alat musik dapat dihasilkan dari getaran udara ataupun getaran dawai. Berbicara dan bernyanyi juga menghasilkan bunyi. Dari manakah asal bunyi yang keluar dari suaramu? Kita dapat mendengar dan membedakan berbagai macam bunyi melalui indera pendengaran. Adakah fungsi lain dari indera pendengaranmu selain mendengar bunyi? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan hubungannya dengan indera pendengar. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Bunyi merupakan bentuk energi. Sumber bunyi. Setiap bunyi yang kamu dengar dihasilkan dari benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, seruling yang ditiup, dan orang berbicara. Jenis bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya bunyi dalam konser musik, bunyi petasan, dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. Bunyi lemah yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya bunyi orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan. Sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat merambat. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Bunyi dapat merambat. Perambatan bunyi paling cepat terjadi pada zat padat karena benda padat memiliki partikel yang sangat rapat, sehingga bunyi dirambatkan dengan cepat dari satu partikel ke partikel lain. Logam pada jalan kereta api merambatkan bunyi dengan cepat, sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh jarak kereta api yang akan lewat hanya dengan mendengarkan melalui rel kereta. Telepon rumah menggunakan kabel adalah pemanfaatan energi bunyi yang merambat melalui benda padat. Energi bunyi dengan sifat perambatannya dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Perambatan bunyi pada zat cair digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kalau pada benda padat, untuk mengetahui cacat produksi pada benda-benda logam yang dibuat. Sonar ditembakkan ke laut, lalu rambatan bunyinya diukur. Cepat rambat bunyi di dalam air adalah 1400 sampai 1500 Hz. Bunyi merambat melalui benda gas, contohnya petir.
Perambatan bunyi melalui benda gas. Pada saat kita bicara didengar oleh teman yang lain. Suara musik. Infrasonik digunakan untuk mengetahui kelainan pada organ tubuh seperti jantung dan organ tubuh lainnya. Sedangkan perambatan bunyi pada gas berupa ultrasonik digunakan untuk mengetahui bentuk janin bayi di rahim bunda. Jadi pemantulan bunyi ini memotret janin di dalam rahim. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli ini sangat dibutuhkan. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau di dalam gua. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti karpet, kapas, busa, atau gabus. Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini saya balik lagi main ke Pudak Scientific setelah berlibur kemarin. Hari ini ditemenin Bang Toho. Kita akan main dengan mainan yang menarik hari ini. Ya Bang Toho, ini kita mau percobaan apa nih hari ini? Ini kita mau percobaan tentang bunyi. Molekel ya. Iya. Termasuk beberapa gejala lainnya seperti resonansi dan pelayangan. Yang kita tahu berarti bunyi itu berasal dari getaran ya, vibrasi. Nah, kebetulan di sini sudah ada garpu talanya. Ini dirancang khusus ya, atau ya dengan frekuensi khusus. Kalau yang ini dirancang di frekuensi berapa? 426,67 MHz. 426,67 Hz ya. Iya. Betul. Oke. Kalau garpu tala ini dihantamkan dengan pemukul karet, dia akan bergetar, berarti dia akan menghasilkan bunyi ya. Betul. Cuman karena gelombang bunyi yang dihasilkan itu tidak terlalu kuat, kita mendengarnya harus dalam jarak yang lebih dekat ya. Iya. Oke, kita cobakan ya buat para penonton yang mau mendengarkannya. Kalau saya putar, ya, kalau diputar di sudut tertentu, bunyi tersebut ternyata akan melemah ya pada sudut-sudut tertentu ya. Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Kira-kira apa yang menyebabkan naik turunnya intensitas bunyinya gitu? Karena pada dasarnya gelombang bunyi itu, gelombang low itu di 0 Omicron. Ya. Jadi kalau seandainya arah getarannya sesuai dengan arah lambatnya, nanti kita dengar keras. Tapi kalau arah getarannya nanti tidak sesuai dengan arah lambatnya, nanti terdengar lemah Omicron. Jadi tadi kebetulan yang di depan kamera itu diputar pada saat sekitar menghadap 45 derajat dari arah mikrofon, suaranya akan melemah. Tapi memang ada cuman ke arah yang lain. Mungkin itu ya fenomenanya. Iya, Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada dua buah kotak kayunya di bawah disetting dengan menggunakan garpu tala. Nah, kotak yang di bawah ini dinamakan kotak resonansi, betul ya? Iya, betul. Berarti kalau kotak resonansi ini akan turut bergetar ya kalau saya bunyikan garpu talanya, dia akan turut berbunyi. Iya. Dan memperkuat bunyinya ya. Ini amplify. Kita coba ya. Ya, bunyi yang tadinya samar-samar terdengar, dia akan terdengar lebih keras. Nah, sekarang kita tanya
Bang Taho, kenapa kita harus sediakan 2 buah kotak resonansi dan ada garpu talanya? Ya betul Pak Michael. Jadi kalau ini kita lakukan percobaan dengan 2 garpu tala yang frekuensinya sama. Maka ketika sebuah garpu tala bergetar, nanti gelombang suaranya akan merambat ke garpu tala yang lain melewati kotak resonansi, sehingga garpu tala yang lain ikut bergetar juga. Nanti kita bisa dengar ada sedikit suara di sini, Pak. Oke, berarti nanti setelah digetarkan, dia akan menggetarkan kotaknya. Di dalam kotak udaranya akan merambat bergetar dan ikut menggetarkan kotak resonansi kotak dan pasangannya dengan garpu talanya ya. Ini jaraknya harus di set dulu ya, berarti ya ada aturannya untuk mendapatkan resonansi maksimal ya. Betul. Pada jarak tertentu dia maksimal resonansi. Kira-kira bagaimana itu kalau kita pengen tahu untuk dapat men-setting jaraknya? Iya, biasanya Pak Michael kita pakai hitungan untuk mencari, kita harus tahu dulu panjang gelombangnya. Jadi Panjang kalau 426, kecepatan bunyi di udara sekitar 340 Ya, meter per second, maka panjang gelombangnya itu sekitar 20 cm. Nah, mungkin kelipatan 20 cm atau pembagian dari 20 cm. Kebetulan karena ini pakai 426 Hz dan kecepatan rambat gelombang suara di udara adalah 340, kita akan mendapatkan sekitar 20 cm jaraknya. Nah, itu jarak antar ini ya sekitar 20 cm panjang kolomnya harus 20 cm. Nah, karena kita sudah setting, kita akan cobakan apakah turut bergetar di kotak satunya lagi ya. Berarti kita harus bunyikan yang ini ya. Ya. Oke, kita akan bunyikan yang ini. Sekali lagi ya. Ya, masih terdengar ada sedikit samar bersuara, mendengung di sini. Berarti kita lihat bahwa getaran di sini akan dilewatkan ke sini. Mungkin itu yang disebut dengan resonansi turut bergetarnya ya. Oh, berarti kalau seperti ini untuk settingan ini mungkin audio mobil atau audio akustik yang ada di studio itu ada aturannya ya untuk kotak speaker kotak resonansinya untuk speakernya. Betul. Mungkin itu ada perhitungannya tersendiri. Nah, itu bisa dipelajari nanti di video yang lain. Nah, sekarang kita akan tanya satu lagi yang saya tidak mengerti. Ternyata ada sebuah karet yang akan dipasangkan di garpu tala yang satunya. Ini saya tidak mengerti kenapa. Kita langsung tanya Bang Taho. Bang Taho, kenapa ini kita disediakan ini ya, apa namanya, karet suspensi? Karet ya. Jadi karet ini Pak Michael kalau kita pasangkan di garpu tala, ya, nanti dia akan meredam getaran garpu tala sehingga frekuensi alamiahnya berkurang, Pak Michael. Berarti dia tidak 426 tapi di bawah 426. Oke. Nah, itu nanti fenomena yang terjadi kita cobakan dengan cara apa? Iya. Jadi nanti Pak Michael bisa coba dipukul kedua garpu talanya. Lalu kita dengarkan hasil suaranya ya. Hasil suaranya. Oke. Kita mulai ya. Coba. Saya yang ini dipukul dulu. 1, 2. Lagi ya. Terjadi turbulensi frekuensi ya, jadi suaranya saling mengganggu, saling melemahkan ya, jadi akan lebih cepat hilang dibandingkan kalau kita lepas tadi, dia akan lebih lama ya ininya. Oke. Ya, berarti ini akan melemahkannya dan terjadi apa ya namanya, ketidakseimbangan frekuensi. Kalau misalnya sama kan dia akan ini ya, kita sebut biasanya superposisi, Pak Michael. Superposisi. Jadi, ada momen di mana kedua gelombang saling menguatkan, ada momen di mana kedua gelombang saling melemahkan. Jadi hilang. Iya, tapi pas saling menguatkan seperti keras. Yang tadi dicobakan, ada momen-momen di mana keras banget ya suaranya ya. Betul, Pak. Saya coba ya. Ya. Iya, betul. Itu jadi ada momen di mana gelombang suaranya sangat kuat dan ada momen di mana keduanya sama-sama lemah. Barely hampir tidak terdengar gitu. Nah, apa yang bisa diambil dari percobaan hari ini adalah bahwa ternyata gelombang suara itu merambat di udara dan dapat
membuat benda lain turut bergetar jika situasi dan kondisinya sesuai. Artinya jarak mempengaruhi, Iya. dan juga mediumnya juga mempengaruhi. Dan terutama frekuensi alamiahnya, Pak. Frekuensi alamiahnya ini harus disetting sama ya, Sama. baru bisa akan terlihat getarannya. Ya. Kalau tidak sama, apa yang terjadi nih? Mungkin sedikit aja bergetar ya, tapi tidak. Kalau tidak sama, mungkin hanya akan bergetar sedikit karena gangguan, tapi tidak akan bergetar dengan frekuensi yang sama. Ya, oke. Nah, berarti akan tetap terjadi getaran, tetapi tidak akan maksimal jika memiliki frekuensi yang sama. Tidak terjadi resonansi, Pak. Ya, kira-kira begitu. Ini adalah set alatnya. Jika Anda tertarik, boleh tulis di komen untuk tanya-tanya belinya di mana. Beli sama saya juga boleh. Ya, nanti dapatnya alatnya seperti ini. Sudah ada 2 pemukul, 2 garpu tala, ada petunjuknya juga, dan dapat 1 karet suspensi yang akan dipasangkan di 1 garpu talanya. Oke. Nah, jangan lupa like videonya, subscribe, dan juga rekomen video ini buat teman-temannya, buat belajar. Kita akan bahas percobaan-percobaan yang lebih menarik nantinya ya. See you.